Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue yang bobrok sama ini Kimas Madit Asableng. Iya. Di video kita kali ini kita mau membahas tentang salah satu wali songo yang bernama Ja'far Shadiq atau yang biasa dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Sunan Kudus ini kontroversi. Benar gak? Nah, Kenapa gue bilang kontroversi? Karena pada saat eksekusi Sesi Siti Jenar, Sunan Kudus itu berperan. Pada saat eksekusi Ki Ageng Pengging, Sunan Kudus berperan. Pada saat kalau bahasa Demak itu pemberontakan Arya Penangsang, Sunan Kudus berperang. tuh. Berperang. Pada saat ini kan Pangeran Aku taruh dulu, Mat. Lu mau kira? goblok. Apa? Iya. Ketika Pangeran Arya Pangiri juga Sunan Kudus itu berperan. Jadi kan ada cerita yang bilang waktu zaman kerajaan Demak itu terjadi perang dingin antara Sunan Kudus dan Kalijaga. Bahkan di Pangeran Benowo pun berperan. Iya. Maka akhirnya peran-peran Sunan Kudus itu banyak yang kontroversi. Cerita Sunan Kudus bakal diceritain sama Kimas. Dari gue segitu aja. Kimas silakan Kimas. Baik, Mat. Sunan Kudus, Mat. Kalau kita bicara tentang kota Kudus, Mat. Kretek. Kota Kretek. Yang filmnya lagi rame. Iya. Apa sih judulnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu gue. Bagus. Kota Kretek, Mat. Ada lagi yang bilang itu kota santri. Ada juga yang bilang itu kota Al-Quds, kota suci, Yerusalem of Java. Kan gitu kan. Ya cuman terlepas daripada itu, yang kita bicarakan di sini adalah peranan daripada Kanjeng Sunan Kudus, Mat. Walaupun sejarah itu kalau kita baca itu banyak yang berlawanan, banyak yang bertentangan, Mat. Seperti Babatan Najawi, ya kan, sejarah peradaban Indonesia kan begitu kan, Nusantara, sejarah peradaban Islam. Itu kan banyak yang kita bacakan dari situ kan. Itu bahkan naskah derajat, Baba Cirebon itu saling bertolak belakang, Mat, antara satu dengan yang lainnya. Cuman apapun itu ya mudah-mudahan seperti Kretek, Mat. Iya kan? Kretek ya nggak bisa dipalsuin, baunya, Oh, gitu. rasanya. Ya mudah-mudahan kita kuak sejarah yang benar kita ambil, yang buruk ya kita nggak usah pakai. Sebenarnya kan seperti itu, Mat. Kan gitu kan. Ya Sunan Kudus ini kan, kalau kita berbicara tentang silsilah, Sunan Kudus ini lahir, ya kan, ayahnya itu adalah Sunan Ngudung. Usman Haji. Usman Haji yang kita pernah bicarakan di Raden Ali kan. Usman gitu. ini gagangnya kemana itu? Itu yang jadi pertanyaan. Dari gue kemari aja udah pecah. Iya. Tapi minum kopi enaknya pakai wadah, Mat. Pakai mulut sih. Pakai mulut kalau dibawa gimana kalau nggak ada wadahnya? Iya. Ayahnya Sunan Gudung, Mat. Iya kan? Nah, ini Sunan Gudung ini kan jatuhnya kan itu dari Jipang Panolan juga. Gitu. Dan dia menikah Panglima Perang, dan juga menikah itu oleh adik daripada Sunan Bonang kan gitu kan. Ada yang bilang Nyi Ageng Manila, ada yang bilang Siti Saripah kan gitu. Nanti lahirlah namanya Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus ini, Mat, itu menikah 2 kali yang saya tahu kan gitu kan. Pertama itu adalah Dewi Ruhil, Mat. Nanti akan terkenal dengan Amir Hasan. Iya. Dan itu kan. Nah, itu nanti juga dia menikah dengan anak daripada Raden Husein kan gitu kan. Pancaterung kan gitu kan, Adipati Terung kan gitu kan. Pada saat itu nanti melahirkanlah anak 8 orang kan gitu. Salah satunya adalah Panembahan Kali atau Panembahan Kudus kan gitu kan.
Ini kan kalau kita berbicara tentang penyerangan pada saat itu Majapahit ya kan, itu unik Mat ya kan. Di sana Sunan Ngudung terbunuh, yang kita pernah ceritakan itu terbunuh oleh Raden Kusen kan gitu, dengan tombaknya kan gitu kan. Itu namun ya kan ia diangkat menjadi menantunya kan gitu kan, melalui apa, melalui yang tadi dia menikah dengan putri daripada Adipati Terung kan gitu kan. Ini sejarah kan keren ya Mat ya kan tuh. Nah ya bahasanya kan Sunan Ampel mesen buat orang-orang Islam yang ada di Majapahit, lu harus belain Majapahit sampai akhir. Itu makanya kita harus berpikir begini Mat, bukan kita harus berpikir, sebenarnya saya yang harus mikir kan gitu. Enggak, pada saat itu memang ya kan Majapahit itu terbagi menjadi dua ya kan. Kalau kata Adipati Husein di dalam Agus Winyoto kan seperti itu, ada namanya itu adalah Wangsa Rajasa dan Wangsa Wardana kan gitu. Orang-orang yang benar-benar membela pada Majapahit itu terbelah menjadi dua kan gitu kan. Nah di sini peran peta daripada Adipati Husein kan pada saat itu kan begitu. Nah nanti ada lagi Girindra Wardana itu kan dibantu oleh Pati Udara kan gitu kan. Mereka melakukan penyerangan berdua. Nah padahal ini Majapahit ya yang sudah ceritakan di Sunan Ampel seperti itu kan gitu kan. Gitu Mat. Iya. Nah Sunan Kudus Mat, kalau kita berbicara tentang Sunan Kudus di medsos atau di internet atau di browsing apapun, itu dia lahir 1500 Mat. Ini bertolak belakang kalau kita bilang 1500 itu zamannya Sunan Ampel itu udah wafat kan gitu kan. Dan dia wafat di tahun 1550 Mat. Ini kan aneh saya bilang, ada kejanggalan. Karena kenapa? Kita tahu dan kita sudah ceritakan ketika di Arya Penangsang mempunyai peranan penting kan gitu kan. Karena katanya ya kan dalam sejarah itu ada pasukan Soreng yang mengutus namanya Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto atau Raden Bagus Mukmin kan gitu kan. Nah namun ya kan Sunan Prawoto ini pun anak muridnya juga Mat. Iya, jadi kan dicerita waktu Sultan Trenggono wafat ya. Biar nggak terjadi pergolakan, jadi Jaka Tingkir, Sunan Prawoto sama Arya Penangsang dijadiin murid itu sama Sunan Kudus biar nggak rusuh lah. Karena dia gurunya kan, dia berarti bisa ngatur murid-muridnya. Dan juga terjadi lagi kalau misalkan itu 1550 ia wafat, itu otomatis ya kan terjadi lagi itu di saat pengangkatan daripada Arya Panggiri kan gitu kan di tahun 1582 kan gitu kan. Itu di saat Raden Mas Jaka Tingkir atau Kesultanan Kajang ini wafat kan gitu. Itu kan jadi tolak ukur yang sangat janggal kalau bagi saya kan seperti itu Mas. Itu itu mungkin penerus kali biasanya kan gitu. Enggak, karena di cerita sejarah seperti Baba Cirebon dan Damar Sasangka dan Babatan Najawi, bahkan sejarah peradaban Islam menulisnya ya seperti itu Mat, yang kita bawakan di Pangeran Benowo kan, gitu kan, atau Panembahan Senopati gitu Mat. Ya sama halnya kayak waktu Demak Sunan Kudus nyerang Majapahit ya, patinya yang disebut itu Pati Gajah Mada. Betul. Iya, padahal itu, Gajah Mada udah meninggal. Dan ternyata para pati itu tetap pakai nama Gajah Mada. Gitu. Itu. Bukan pakai nama, dikenalnya dengan nama Gajah Mada. Jadi ada kemungkinan ya Sunan Kudus juga begitu. Tuh, makan di wafatnya itu kan kalau kita berbicara itu kan di naskah Mertasinga atau Mertasinga itu Mat, dia dibunuh oleh Adipati Wisesa yang anak muridnya sendiri. Siapa? Sunan Kudus di saat sholat subuh. Itu kalau di naskah Mertasinga kan itu. Cuman ya saya ada kejanggalan yang saya terima di pikiran saya kan gitu kan itu. Wafatnya kan katanya Sunan Kudus lagi sujud pas sholat subuh. Itu. Cuman kan ada kejanggalan di situ. Itu. Karena kalau kita bilang ya yang kita bilang di
video yang kemarin Arya Penangsang, Mat, itu apa mungkin penulis ini tidak boleh menginginkan kalau orang-orang syariat itu seperti Sunan Kudus dan orang-orang yang mengambil jalan tirakat atau tasawuf seperti Sesi Tejar ini berkembang, Mat? Itu yang menjadi perhatian itu di situ. Ya pokoknya terjadi perang dingin. Iya, terjadi perang dingin gitu. Sunan Kudus, Mat, kalau kita berbicara tentang Sunan Kudus, itu gurunya itu namanya Kiai Telising, Mat. Ya kan? Nah, ini Kudus itu dulu bukan namanya Kudus. Tapi namanya apa? Namanya Tajuk. Kan gitu. Tajuk itu kalau boleh dibilang itu tempat ibadahnya kaum-kaum Brahmana lah, kaum-kaum Siwa Buddha lah pada saat itu, kaum-kaum Hindu lah, Mat. Kalau boleh dibilang pada saat itu seperti itu, Tajuk disebutnya. Orang-orang Majapahit menyebutnya Tajuk pada saat itu. Kudus ini kan apa namanya? Kalau dibilang Kudus ini diapit sama 2 sungai, Mat. Yang pertama Sungai Juwana di sebelah timur dan juga Sungai Tanggulanggang iya, di sebelah barat. Nah, ini dia belajar ke Kiai Telising ini, ya kan? Bukan hanya belajar, ya kan? Makam Kiai Telising ini ada di desa Kudus itu, di Sunan Sunggiman kan gitu kan. Nah, ini dia belajar seni ukir, Mat. Gitu. Nah, dia juga banyak belajar, maka dia pun Sunan Kudus ini menjadi apa, Mat? Menjadi kalau boleh dibilang itu orang-orang yang berangkat haji pada saat itu, Mat. Itu apa namanya kalau dibilang kalau berangkat haji itu yang pengarahnya lah. Oh, gue belum pernah haji lagi, nggak tahu. Iya. Itu maka disebut juga Sunan Kudus ini atau Ja'far Shodiq ini, Raden Ja'far Shodiq ini disebut juga Raden Haji, Mat, atau Amir Haji kan gitu kan. Dia yang mengurusi orang yang untuk pergi haji, Mat, pendamping lah ibarat kata itu. Tour guide. Betul. Cuman ada kisah menarik, Mat. Ya kan, ketika ada yang bilang orang ulama Mekah, ada yang bilang ulama Palestina atau Baitul Maqdis kan gitu kan. Maka disebutlah namanya kota Kudus ini Yerusalem of Java yang tadi saya bilang kan gitu. Ada cerita menarik. Di situ apa namanya kalau boleh dibilang itu di Mekah atau di Baitul Maqdis pada saat itu ada wabah penyakit, Mat. Yang tidak bisa ditangani. Ulamanya banyak. Kalau boleh dibilang ibadahnya lebih daripada ibadah kita sekarang, ulama-ulama kita kan gitu kan, yang dahulu kan gitu kan. Itu. Nah, sujud mereka yaitu. Nah, ini, Mat, ketika ia menyampaikan kepada kepala raja, seorang raja di sana, itu dia bilang, kamu menyembuhkan wabah penyakit ini dengan apa? Kan gitu kan. Maka Sunan Kudus dengan doa, gitu. Iya. Kalau dengan doa, iya, itu semua ulama-ulama sini itu bahkan yang paling hebat itu sudah berdoa, iya kan. Namun wabah penyakit ini nggak hilang-hilang, kan gitu kan. Sunan Kudus pada saat itu tersenyum. Dan dia apa? Dia katakan, bukan masalah doanya, ya kan? Karena apa? Hati mereka condong kepada hadiah yang engkau berikan, Raja. Karena pada saat itu apapun yang Raja minta, ya kan? Kalau wabah penyakit ini bisa dilawan, Mat, bisa apa namanya? Bisa diredam, bisa dihilangkan, bisa dimusnahkan, apapun yang diminta itu dikasih, ya kan? Maka doalah pada saat itu Sunan Kudus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka apa yang terjadi, Mat? Doa itu dikabulkan dan wabah penyakit itu bisa diredam. Itu. Maka apa yang diminta? Apa yang kamu minta? Aku meminta batu daripada Baitul Maqdis. Ditempelkanlah di mana, Mat? Di atas mihrab daripada Masjid Sunan Kudus. Tuh. Hubungan Kudus sama Demak, Dik.
berbicara Sunan Kudus ya, awal mula perselisihan ya pasti ada di Demak. Betul. Coba cerita itu. Iya, kita kan tuh cerita di Ageng Pengging, Mas. Iya, nggak apa-apa, cerita lagi. Itu Sunan Kudus waktu zaman Demak itu kan dia sebagai panglima perang. Panglima perang menggantikan daripada Sunan Ngudung kan gitu kan. Itu. Dan penyerangan terakhir Demak juga atas prakarsa Sunan Kudus. Betul. Ya kan, yang akhirnya pada main bunuh-bunuhan mantu, mertua, ya kan. Itu. Prahara yang terjadi di Demak itu, ya peranannya Sunan Kudus. Ya apapun yang tuliskan dalam sejarah, ya sejarah seperti itu. Ya, dia panglima perang, terus dia diangkat sebagai imam masjid. Imam Masjid Demak. Pada saat itu. Setelah jadi imam masjid Demak, dia ada cerita dia ngundurin diri. Ngundurin diri ke kota Tajuk ini. Iya, karena waktu itu raja condong ke Sunan Kalijaga. Betul. Karena ada perbedaan cara dakwah. Pemahaman. Iya, cara dakwah Sunan Kalijaga sama Sunan Kudus. Akhirnya Sunan Kudus minggir ke Tajuk yang lu bilang. Betul. Cuman pas sampai di Tajuk kan dia akhirnya jabatannya naik sebenarnya. Betul. Tadinya imam masjid jadi kodi. Betul. Ya kan? Akhirnya terusin. Ya udah. Ya akhirnya dia mendirikan Menara Kudus kan gitu kan. Menara Kudus itu kan sudah sejak lama, Mat, gitu. Iya. Itu. Sunan Kudus kan syariat banget bahasanya ya. Syariat. Cuman arsitektur Masjid Agung Kudus itu kalau dibilang di syariat banget, ternyata arsitekturnya begitu. Di peradaban kuno. Iya, gapuranya itu kan Gapura Paduraksa yang ibarat kata yang kita bicarakan itu Tuah Kalacakra di situ, Raja Kalacakra di situ. Iya, maksud gua kan itu bukan Islam, arsitek Hindu, Islam Buddha, bukan itu. kayak gitu. Makanya kan begini, Mat, untuk memikat dan untuk menarik ibarat kata tuh kalau ibarat kata dia jualan, ya kan? Bagaimana supaya nih jualannya laku kan gitu. Ya maka bahkan padasan aja, Mat, padasan itu tempat udu, ya kan? Itu pakai arca, Mat. Iya. Di atasnya itu ada arca, 8 arca gitu. Tuh, Mat. Ya berarti kan Sunan Kudus berdakwah itu tetap lewat jalur kebudayaan. Betul, Asta Sangira Marga lah kalau arcanya kalau kita telisik di situ. Berarti ya nggak syariat-syariat banget. Iya. Iya kan ya? Itu. Ternyata masih ada unsur-unsur kebudayaan. akulturasi lah. Iya. Yang tetap dipakai sama Sunan Kudus. Akhirnya Sunan Kalijaga juga begitu sih, pakai kebudayaan. Cuman akhirnya ada yang bilang, oh kalau Sunan Kudus itu munculinya simbol-simbol dari yang dulu dipakai. Kalau Sunan Kalijaga akhirnya makanya bukan simbol, makna yang dulu. Kalau yang satu simbol, yang satunya makna. Bahkan kan begini, Mat, saya beranggapan gitu ya, saya berpendapat sepengetahuan saya, ya kan? Kalau kita berbicara Sunan Kudus ini ya Sunan yang keren, karena kenapa? Ya kan kalau Sunan Muria itu berada di sebelah Selat Muria, kan gitu yang karena kita sudah bicarakan tentang go greennya. Di Sunan Kudus ini, falsafahnya apa sih di situ? Di kota Kudus itu? Ya ibarat kata Gus Jinggang, Mat, namanya. Jadi orang kayak Gus itu ya bagus, ya kan? Berperilakunya bagus, ya kan? Ji ini ibarat kata kamu harus rajin mengaji kan gitu kan. Nah, gang ini ibarat kata berdagang. Iya, gitu loh. jadi orang kaya. Jadi kamu harus berperilaku baik, ya kan? Terus ibarat kata mengaji dan berdagang. Maka kota Kudus ini itu adalah kota yang berpendapatan terbesar ketiga di Jawa Tengah. Itu. Ya orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu. Bahkan disebut juga kota kretek. Itu. Cuma ada kisah yang menarik, Mat. Itu. Ketika Sunan Kudus ini membeli sapi dari India, kan gitu kan, disebut nih kebo Gumiran pada saat itu, ya kan, sapi ditaruh, Mat, di rumahnya, ya kan, ditanyalah sama ibarat kata Pangeran Pancawati pada saat itu, ya kan, karena Tajuk pada saat itu dikepalai oleh Adipati Pangeran Pancawati ini. Sunan,
ya kan? Itu sapi mau diapain, ya kan? Hari ada kurban, ya kan? Apakah sapi itu mau sembelih? Enggak. Kenapa nggak disembelih? Emang nggak boleh di Islam? Bukannya nggak boleh, ya kan? Kalau sapi ini disembelih, bagaimana nanti, ya kan? Agama-agama lain melihat namanya agama Islam ini rahmatan lil alamin. Aku harus menjaga hati-hati mereka. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Bahkan pada saat itu para kaum Sudra, ya kan? Pada saat itu bahkan kaum Brahmana itu pada saat itu melihat Sunan Kudus ini, karena kan punya sapi yang tidak sembelih pada saat itu melihat seperti Dewa Wisnu, titisannya Dewa Wisnu. Kan keren, saya bilang. Seorang yang ibarat kata tidak mau menyakiti hati orang, iya masa iya, ya kan, berani ibarat kata ketika Arya Penangsang bertanya kepada Sunan Kudus ini, siapa yang membunuh ayah saya? Maka Sunan Kudus ini, yaitu kakak seperguruan kamu, Sunan Prawoto. Kan aneh, Mat. Maka disuruhlah yang namanya pasukan Soreng bernama Rangkut, kan gitu kan. Bahkan pada saat Ratu Kalinyamat, Mat, ya kan, melihat ada yang namanya Krisetan Kober pada saat itu, ya kan, ia ke Kudus pada saat itu membawa suaminya pada saat itu Pangeran Hadiri, kan gitu, bahkan muridnya sendiri Sunan Kudus, ya kan. Maka apa yang dijawab pada saat itu, tunggu 7 hari lah, kalau kata Sunan Kudus seperti itu, ya kan. Maka pas pulang, ya kan, pasukan Soreng yang bernama Rama ini menusuklah Sunan Hadiri, gitu. Ini kan berbeda terbalik dengan apa yang disiarkan Sunan Kudus pada saat itu. Bahkan olahan-olahan kerbau di kota Kudus ini keren, enak-enak. Jadi menurut lo nggak mungkin gitu? Nggak mungkin. Sapi aja nggak dipotong sama Sunan Kudus gitu, buat menghormati agama lain, karena agama sapi lain itu binatang suci. Binatang suci. Akhirnya itu kurban itu pakai kebo. Dari situ lo ambil tali lah, benang merah. Iya. Oh nggak mungkin ternyata Sunan Kudus merintahin Arya Penangsang buat ngebunuh-bunuhin lawan politiknya gitu. Lawan politiknya itu. Menurut lo? Bahkan kalau kita kenal itu di tahun 10 Muharram ini, Mat, diadakan itu acara beduk dandangan, kan gitu kan. Itu untuk mensyukuri ibarat kata apa yang diwariskan daripada Sunan Kudus. Itu. Ya banyak hal yang janggal di sejarah, banyak hal yang kita setelah kita baca ya kok malah seperti ini. Maka kesimpulan itu ya karena saya dibesarkan oleh orang tua saya dan guru saya dengan tidak membenci, Mat. Ini menjadi pemikiran yang sulit bagi saya. Lah emang kita nggak harus membenci. Iya, makanya kita harus objektif dalam melihat sejarah. Cuman permasalahannya, Dit, para wali zaman itu bukan cuman berdakwah. Betul. Para wali juga berpolitik. Berpolitik, benar. Sunan Kudus berpolitik. Tuh. Sunan Kalijaga berpolitik juga. Betul. Dengan dia dekat sama kerajaan kan ya, dia pasti politik. Memang harus ada seperti itu. Karena emang harus seperti itu, Mat. Kalau penguasa tidak di-backingi oleh ulama, maka mau jadi apa negara ini? Iya, jadi kan kalau berpolitik keberpihakan itu pasti ada maksudnya. Gitu. Itu yang membuat saya berpikir, Mat. Ibarat kata berpendapat lah, gitu loh. Maka hati kita dengan hati-hati yang dikatakan seperti Sunan Kalijaga, seperti Ki Ageng Pengging, seperti Kebo Kenongo, kan gitu kan, itu berbeda, Mat. Itu yang jadi permasalahan. Kalau hati kita itu dipancing sedikit, ya kan, itu bisa menjerumuskan hal-hal yang negatif. Cuman kalau mereka dipancing sedikit, itu ya nggak ada apa-apa. Iya. Itu yang berbeda, bertolak belakang hati kita dengan hati mereka. Itu. Ya akhirnya waktu dia keberpihakan memilih, Sunan Kudus memilih Arya Penangsang, Kalijaga milih Jakatingkir. Akhirnya kita bisa bedain
waktu dia milih itu ternyata dia emang harus milih, bahasanya gitu. Betul. Karena dia emang harus milih, Betul. akhirnya kan karena dia harus milih itu udah harus sunatullah ya. Bahkan ketika Danang Sutawijaya, Mat, atau yang kita berbicara tentang Pandeman Senopati, ya kan? Itu ketika ia berhasil mengalahkan Arya Penangsang, itu memang sunatullah. Iya, berarti kan paling enak waktu terjadi kejadian kayak gitu keberpihakan Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, itu emang udah sunatullah. Udah sunatullah. Iya. Itu. Allah maunya begitu. Iya. Paling gampang. Iya, kan? itu. Kita nggak usah mikir Iya, macam-macam. jadi kita nggak usah, wah dia berantem segala macam. Enggak, emang Gitu. Allah maunya begitu. Emang kayak begitu, Mat. Jadi Itu. kita nanggepin sejarah yang dulu paling enak kayak gitu. Tanpa kita harus, wah Sunan Kudus nggak bener nih, wah Sunan Kalijaga nggak bener nih. Itu yang salah. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena fanatik kita terhadap Sunan Kudus atau karena fanatik kita terhadap Sunan Kalijaga, itu yang membuat sejarah itu kita membacanya itu bahaya. Karena kalau kita satu condong fanatik ke lawan bermain itu bahaya. Iya, jadi kan ada kodok sama Iya, kodok sama Rasanya. kodok. emang udah ditakdirinya begitu. Iya. Ya kan, ditulisannya begoda no. Ya kan? Itulah. Enggak, itu paling gampang, Dit. Iya, Daripada kita berlarut-larut berantem seandainya kita bahas Sunan Kudus. betul, Wah, Sunan Kudus begini. betul. Sunan Kudus memilih Arya Penangsang dan akhirnya Sunan Kudus nyaranin Arya Penangsang buat ngebunuh suaminya Ratu Kalinyangkat, Jaka Tingkir, ya kan? Terus Sunan Prawoto, kan ya kita bakal berantem terus kalau kita baca sejarahnya kayak gitu, Itu. ya kan? Karena unsur fanatik dan keturunan, Mat, kadang-kadang kan orang-orang yang punya keturunan asap ke sana kan menjadi fanatik, itu yang saya anggap ya bukan payah sih, cuman dia tidak bisa berpikir netral kalau ini semua itu sunatullah. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya itu paling aman. Itu paling penting. Itu. Kalau kita udah berpikir, ah itu kehendak Allah misalkan, mau Itu. gimana lu? Ih, mau ya kan? bagaimana? Itu. Yang gerutu aja. Cuma sejarah harus diceritakan, kan gitu kan. Sejarah harus ibarat kata itu berdasarkan apa yang ditulis oleh para sejarawan. Iya, akhirnya gitu. Sejarah Sunan Kudus berpihak kepada Arya Penangsang. Kalijaga ke Jaka Tingkir. Sunan Kudus itu terlibat banyak aksi-aksi yang kontroversi. Betul. Penyerangan Majapahit. Penyerangan Majapahit, terbunuhnya Kebo Kenongo, kan gitu kan. Yang Pungging, Sesi Tijenar. Kayak Sejenar. Banyak gitu iya. loh. Ya, cuma kalau misalkan apa yang ditulis di sana ibarat kata Sunan Kudus itu 1500, maka dia kan bukan zamannya Sunan Ampel, kan gitu kan. Karena kan kebanyakan film-film yang kita lihat itu kan film-film yang hanya menguntungkan bagi yang membuat film. Ya kadang-kadang kan gini deh, kalau film sejarah itu kan kadang-kadang ya ada unsur hiburannya juga. Iya, gitu. benar. Nggak semata-mata isinya sejarah. Iya, maka kan gini, Mat, Sunan Ampel wafat itu kan kalau boleh dibilang Sunan Kudus itu kan masih kecil. Tuh. Ya kecil lah, belum ada. Iya, walaupun ada juga masih Iya, umur kecil lah, kecil. gitu. Seperti ibarat kata Ki Ageng Pengging kan gitu kan. Kalau di film kan jatuhnya kan memang sudah kan mengeksekusi kan gitu kan. Itu bahkan yang kita Jaka Tingkir aja, Dadung Auk itu kan jadi temennya, padahal Dadung Auk yang kita ceritain itu kan di Jaka Tingkir itu kan di pasukan yang tengah lah. Tengah lah itu. Cara dakwah Sunan Kudus di Kudus gimana, Dit? Itu Gus Jinggang ini. Jadi lebih bagus mengaji, ya kan, dan berdagang. Jadi jargonnya itu. Itu. Masyarakat itu harus mengaji. Masyarakat itu harus berdagang. Biar ekonomi maju dan berkelakuan baik. Itu urutannya Kota Kudus kan 23 September. Dan juga, Mat, kalau kita lihat, Mat, tuh Masjid Kudus itu bukan kayak sekarang. Kubahnya itu yang gede, itu kubahnya itu baru ada di 1900-an, Mat, 1900-an, tepatnya itu 1923 lah. Itu baru dibangun kubahnya. Gitu.
Iya, pemugaran biasa. pemugaran, renovasi. Ya apapun itu mat, ya mereka ya, ya orang-orang suci lah, orang-orang kekasih Tuhan lah. Bahkan kalau kita dulu sekolah gitu mat, mengheningkan cipta dengan seluruh angkasa raya memuji, kan gitu mat. Ada nyanyinya juga kalau dulu. Kita harus ibarat kata Lu sekolah di mana? Perasaan sekolahnya sama kayak gua, nggak ada yang gitu. ada beko. Lu sekolah di mana? Kagak. SD ada. SD lu kan beda. Lu di mana? SD gua kan sono kebonan. Nggak ada mengheningkan. Ada. Ya emang menginengin cipta begitu. Ah lu. Iya, gua nggak ada lagunya maksudnya Iya, waktu berarti lu sekolah. kagak ada. Berarti lu nggak diajarin babel. Oh, waktu itu speaker masih jarang kali yang punya speaker ya. Iya. Itulah mat. Ya apapun yang terbilang di mana-mana ya. Ya objektifnya seperti itu. Kalau kita menganggap ini sunatullah ya santai-santai aja. Iya, jadi Biasa-biasa aja. paling Kan iman itu ya percaya sama qada dan qadar. iya paling enak gitu, berarti nganggapnya ya emang udah sunatullah Nah, iya. gitu. Iya. Iya, Corona kemarin juga ya sunatullah. iya namanya orang ya, karena Sunan Kudus hidup di alam manusia, dia berpihak itu ya wajar. Gitu. Itu. Dia lebih memilih. Jadi kan ceritanya dia punya murid 3, Dit. Jaka Tingkir, Arya Penangsang, sama satu lagi Sunan Prawoto. Iya, ada yang bagus momen. Iya. Di tengah perjalanan, Jaka Tingkir sama Sunan Prawoto berguru ke Kalijaga. Iya. Nah, makanya digambarin ada rasa kecewa. Sunan Kudus kecewa karena muridnya itu pindah guru. Padahal menurut gua kali ya, bukan menurut dia ya. Padahal menurut gua gitu, ketika dia berguru sama satu guru, nggak pantas dia punya guru lain gitu. Dan bisa berkaki dua. Iya, maksudnya gitu. Kalau kita udah bisa wah ini mursyid gua nih. Iya. Coba kita pindah. Ternyata kan yang setia itu cuman Arya Penangsang. Karena ibarat kata kalau kita kemarin bicara Penangsang itu kan dia hanya kan ditolongin. Iya. Rasa terima kasihnya lebih besar mungkin seperti itu. Karena yang setia Arya Penangsang akhirnya ya udahlah. Yang 2 udah ngikut Sunan Kalijaga, yang 1 yang setia nih. Ya udah gue pilih dia aja lah. Gitu. Karena manusia akhirnya kan kondisi-kondisi kayak gitu wajar. Kecewa itu wajar. Manusia pasti ada rasa kecewa. Itu. Nggak serta-merta karena dia seorang sunan, dia seorang wali, dia nggak punya rasa kecewa kan, nggak juga. Betul. Ya kan? Asik ya? Bapak lu pasti bantu. Iya, ternyata kan Sunan Kudus dikenal dengan orang yang pakem banget sama syariat. Betul. Ternyata Sunan Kudus juga main gaib juga. Betul. Raja Kalacakra. Iya. Itu kan permainan gaib ya. Iya. Makanya kan yang kita bicarakan tentang Arya Penangsang itu kan ada 3 kota, Kediri, iya, Kudus, Bojonegoro. Iya. Nah, itu. Ternyata Sunan Kudus dikenal dengan rajanya juga. Itu. Bukan cuman syariat. Siapa pun misalkan bahasanya penguasa yang main-main kemarin nih, siap-siap. Itu. Ya emang kalau orang-orang yang udah setingkat mereka mas, itu ya bukan hanya alam nyata aja, alam metafisika pun kalau kita bicara metafisika ya, kan gitu. Iya pasti mereka harus ke sana. Itu. Bahkan kita bilang itu ya raja-raja dulu itu ya pasukan mereka ya Banaspati. Itu orang-orang siluman, orang-orang jin kan gitu kan. Cuman yang keren ya kalau saya bilang Sun Gokong. Karena kenapa? Dia kan selalu bilang sama gurunya, jangan percaya guru, dia itu siluman. Padahal Sun Gokong juga siluman deh. Iya, sebenarnya keren ya, Mat. Jadi kan kalau kita lihat gitu, orang berbicara tentang kitab suci, ya kan,
Padahal kalau kita lihat cerita Sunan Gokong itu kan kitab suci kita nggak tahu tuh kitab suci namanya apa. Dia disuruh nyari kemana sih? Ke barat. Iya, itu. Ya cuman di kitab suci ini ya penting apa ya? Pertama ya buat kehidupan tatanan diri masyarakat ya khususnya diri sendiri. Itu disebut. Cuman lu tahu gak kenapa Biksu Tong waktu nyari kitab suci itu ngikutin babi, monyet, sama satu lagi bodoh ya, si siapa ya? Ucong ya? Utong ya? Ucing. Iya kan? Ucing yang paling rendah. Kan? Sama kudanya tuh. Iya, maksudnya itu sekelas biksu, cuman digambarin yang ngikutin dia itu pertama monyet sakti loh. Iya itu, karena perwatakan manusia seperti itu. Iya, jadi kan itu penggambaran nafsu-nafsu yang dimunculin. Iya, kayak Sun Gokong Nekra ya kan. Kalau lu naik hutan lah, naik gunung lah ya kan. Kalau kera aja nih kalau ngambil pisang, yang satu di sini masih dimakan, yang satu di sini, ya kan, yang satu di sini. Wah, kagak cukup tuh mat namanya pisang. Iya, iya kan, babi ya kan. Babi sukanya main di kobakan, ya kan. Akhirnya kan orang yang berjalan menuju Tuhan, iya emang kayak gitu. Dia harus ngeluarin, bahasanya kan itu nafsu-nafsu yang ada di dalam dirinya dikeluarin dengan bentuk yang satu monyet, yang satu babi, yang satu kebodohan. Paling bawah itu kebodohan. Bahkan Sunan Kudus ini ngeluarin tembang, Mas. Apa? Tembang. Oh, tembang. Iya. Tembang. Tembang mijil lah, Mas. Tembang Mas Kumamba. Tembang mijil ini isinya kan ibarat kata alam ruh manusia lah. Ibarat kata itu. Kalau saya nggak berani dah jelasin. Untuk sendiri di ibarat kata yang videonya Gus Hakim tuh. Ya cari sendiri dah. Sholawat dah tuh ya kan. Alam-alam gitu kita nggak ngerti. Mas Kumambang kan untuk kehidupan sehari-hari gitu. Ya mereka menciptakan seperti itu ya. Makanya saya bilang kok orang-orang Cina bahkan lu sering nonton drama-drama Korea ya kan. Itu bisa menggambarkan apa? Alam-alam kita ya, bisa menggambarkan kehidupan kita sehari-hari kan keren, Mat. Semua film juga begitu. Iya itu, maksudnya kenapa orang Indonesia gitu apa? Tidak menggambarkan seperti itu. Lu belum pernah nonton banyak film kali. Ya, karena kan percintaan, pocong. Paling kan begitu doang kan. Iya. Bahkan yang sungai Bojonegoro itu yang Bengawan Sore itu disebut juga Sungai Lucy, Mat. Sungai Lucy yang kalau kita nonton film Lucy kan, dia kan bisa mengakses otaknya kan sedemikian keren kan, kita gelombang-gelombang otaknya. Bisa gitu ya kan. Orang-orang barat nyiptain film seperti itu yang keren. Iya. Itu. Di situ yang ibarat katanya ya, bukannya kenapa itu. Yang tadi lu bilang, ya kan, ya watak manusia itu seperti monyet, babi, kebo pada ya itu ada semua. Bukan mereka. Ngomong lu udah makan belum sih? Belum, lu kan baru pulang dari rumah sakit. Belum makan berarti. Makanya gacor gitu ya. Balik lagi ke Sunan Kudus tuh. Cara metode dakwah dia dengan yang lu bilang ngajarin berkelakuan baik, berdagang dan mengaji. Yang intinya jadi orang kaya yang baik hati gitu. Betul. Ya. Itu yang paling bisa dijalanin sama orang dulu. Kalau orang sekarang susah. Bukan susah kali, Mas, dulu agak tahu kali. Susah. Susahnya? Lu udah kaya, baik hati, rajin mengaji. Ya bukan nggak ada, cuman ada. Susah, iya makanya susah. Gitu. Emang lu mau jadi orang kaya? Mau. Jangan. Lu tanyain semua orang, lu mau jadi kaya gak? Mau. Lu kan begini mulu sama orang. Ya mudah-mudahan amat gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan apaan? Ada lagi nggak Sunan Kudus nih? Yang menarik dari Sunan Kudus? Yang menarik ya, yang tadi lu udah bilang ya, peranannya itu ya. Yang tadi lu bilang. Ya bagaimana kita bersikap objektif aja dari semua itu. Nggak usah fanatik, yang gampang ya.
itu sunatullah udah. Walaupun ibarat kata ada yang bilang itu Rim bunuh itu disuruh main rajanya atau bagaimana, ya kalau kita pikir ya udah sunatullah aja. Iya, anjay, lu kok bijak. Gua habis dikasih baju Belum dibalikin. Bukannya dikasih. tapi kapan-kapan kita minta kudus, Iya. kita makan. katanya olahan kerbonya enak-enak deh, Pasti mahal. pasti mahal. Daging, soalnya daging. Tapi jangan dong, berbobot kolesterol. Jangan ngomong, kita jangan berdaging semua, mati kolesterol. Bahaya ntar kalau nonton udah pada kolesterol semua bagaimana? Iya. Masuk ke rumah sakit. Bertanggung jawab gitu. Emang orang masuk rumah sakit ngapain? Ada yang kerja. Iya kan nggak semuanya sakit. Pikiran lu aneh juga, orang rumah sakit dibilang sakit. Ada yang nganterin paket, ya kan? Ada yang bersih-bersih, ada yang parkir. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi rumah sakit itu nggak semuanya sakit. Rumah sakit itu orang yang berdoa dengan tulus, Mas. Enggak. Orang yang sakit. Enggak. Iya. Ada yang gerutu. Itu kan mau sembuh. Enggak. Apa? Gerutu aja. Gerutunya gimana? Ada yang gerutu-gerutu ya kan. Ya nggak terima dia sakit, ada. Berarti nggak ada lagi Sunan Kudus. Udah cukup segitu. Udah cukup. Main-mainnya udah ya. Udah. Iya. Ya udah. Karena Kimas bilang udah, gue rasa cukup. Oke. Karena bahannya habis. Sekian, bobrok terus, damai selalu. Assalamualaikum.